Halo semuanya, Om Swastiastu. Kembali lagi bersama Dim Dim TV. Pada review video kali ini kita akan membahas tentang teleskop ya. Yang ini teleskop dengan pembesaran mulai dari 3 sampai 9 yang terpasang di unit SVD Dragunov ya. Untuk lebih memudahkan reviewnya, saya akan lepas dulu teleskopnya. Baik, jadi teleskop ini bisa kalian dapatkan di toko-toko online ya, dengan key search-nya atau keyword-nya yaitu 3 sampai 9 kali ya. 3 sampai 9 kali 40 gitu. Jadi maksudnya 3 sampai 9 itu adalah pembesarannya ya. Dari pembesarannya dari 3 kali sampai 9 kali, dan 40 itu maksudnya diameter lensanya ini ya. Jadi diameternya ini 40 mm ya. Ingat milimeter bukan sentimeter ya. Jadi kalau alat-alat optik untuk airsoft seperti ini dia menggunakan ukuran milimeter ya, bukan sentimeter. Untuk harganya waktu itu saya dapatkan seharga 275.000 ya. Jadi tergantung tokonya juga. Kalau bisa cari dengan harga yang terendah ya. Tapi pastikan juga kalau reviewnya itu bagus. Jadi memang pintar-pintar kita sendirilah ketika akan membeli barang di toko online. Rata-rata yang pembesarannya sampai 9 kali ini memang harganya sekitar dari 250 sampai 295 itu ya kalau saya lihat. Karena semakin besar pembesaran akan semakin mahal juga harganya. Yang saya lihat pembesarannya rata-rata mulai dari 4 kali ya. 4 kali yang fix, 4 kali, lalu dari 3 kali sampai 9 kali, lalu ada dari yang 3 kali sampai 12 kali ya. Itu yang kalau sampai 12 kali pembesaran bisa sampai harganya 300.000 lebih lah, 340 gitu, 350. Biasanya dia langsung loncat mulai dari pembesaran 3 kali sampai ke 24 tuh. Ada yang juga dari 3 kali sampai ke 32. Itu harganya bisa sampai 1 juta lebih dan bisa juga sampai 4 juta ya. Jadi tergantung keperluan teman-teman. Kebetulan saya keperluannya hanya untuk jarak menengah ya kalau untuk unit airsoft sniper. Kalau teman-teman yang mau jaraknya lebih jauh lagi dan kebetulan unitnya bisa atau memakai gas gitu, bisa punya tenaga yang lebih, bisa pakai yang dengan pembesaran sampai 24 seperti itu. Ya, tapi rata-rata di Indonesia untuk unit airsoft pembesarannya sampai 9 kali dan sampai 12 kali. Itu aja sih. Kalau untuk mereknya, kalau yang tertera di sini sih dia Bushnell ya. Ini. Tapi setelah saya selidiki, ini merek KW ya. Kalau Bushnell itu dia tidak mungkin mengeluarkan merek yang murahan seperti ini ya. Bushnell, sekedar informasi, Bushnell itu kan merek perusahaan yang memang mengeluarkan alat-alat optik untuk airsoft dan juga unit-unit senjata seperti senapan angin dan senapan yang menggunakan peluru mesiu gitu. Itu rata-rata harganya mahal ya, jutaan, ada yang sampai belasan juta malah. Jadi ini merek KW-nya. Sebenarnya di pasaran markingnya ini macam-macam. Jadi modelnya sama seperti ini. Cuma markingnya yang dibedakan. Kadang ada yang Bushnell, kadang ada yang Gamo seperti itu ya. Jadi beda-beda. Tapi tidak masalah, modelnya tetap sama kok seperti ini. Untuk yang pembesaran 3 sampai 9 kali ya. Ini bahannya terbuat dari aluminium campuran metal ya. Jadi tidak semuanya full metal. Kalau semuanya full metal nanti berat sekali jadinya. Kasihan juga unitnya kalau dipasangi optik yang lebih berat ya. Takutnya ada komponen yang patah. Ini penutup lensanya terbuat dari karet dan plastik ya. Ini karet rubber, ini plastik. Lalu tadi cara melepasnya adalah dengan memutar skrupnya ini ya. Jadi ini diputar seperti ini. Lalu ini ya dikeluarkan kunciannya.
Jadi komponennya untuk melepasnya ini saja. Ini juga seperti itu. Lalu dipasangkan di Picatinny railnya, lalu kunci seperti ini. Lalu dipasang lagi. Oke, jadi seperti itu cara bongkar pasangnya. Dan ini untuk Picatinny rail dengan ukuran 22 mm ya. Tapi pastikan juga, tapi jangan khawatir ya. Kalau di unitnya agak kurang pas, bisa diakali dengan diisi, misalnya kalau longgar ya, diisi dengan lapisan lakban di kedua sisinya ini ya, supaya untuk merekatkan supaya tidak goyang. Tapi kalau kesempitan, Picatinny railnya itu dipotong ya, dikikis dengan menggunakan pisau panas atau menggunakan menggunakan amplas ya, itu trik-triknya. Lalu untuk ringnya ini juga tergantung di unit mana yang akan kalian pasang untuk unit airsoftnya ya. Ini bisa kalian longgarkan dulu dengan kunci L, lalu bisa dimaju mundurkan ya. Jadi ini adjustable ya untuk ringnya ini. Nah, lalu kalau teman-teman beli yang ini biasanya ada macam-macam, ada yang langsung mendapatkan flip, tutup flipnya ini namanya tutup flip. Ya, jadi itu makanya dinamakan tutup flip. Karena cukup praktis ya cara membuka dan menutup penutupnya ini ya, cukup digitukan saja. Ada yang langsung dapat, ada juga yang dia menggunakan tutup mika ya, tapi dia bersih tali di sini. Ya, tapi itu menurut saya pribadi kurang praktis ya, karena ketika tutupnya ini dibuka, bingung lagi mau naruhnya di mana. Itu berpotensi bisa hilang ya. Tapi kalau memakai tutup flip ini, dia praktis karena ketika terbuka dia tetap menempel di scoopnya ya. Jadi seperti itu. Kenapa kok lensa teleskop itu perlu ditutupi? Karena dia rentan jamur ya, rentan kotoran, karena yang paling berharga dari optik ini adalah ini lensanya. Jangan juga sekali-sekali menyentuh dengan jari, karena sisa dari sidik jari kita tuh bisa menyebabkan jamur, itu ya. Makanya itulah kenapa harus ditutup bila sedang tidak digunakan, itu ya. Karena kalau sudah berjamur dia sulit sekali dibersihkan, ini harus dibongkar lagi. Karena untuk memasangnya lagi agak cukup gini ya, memerlukan trik. Karena komponen di dalamnya kan berbasis kaca gitu lensa. Kalau itu retak atau rusak ya sudah nggak bisa dipakai lagi gitu. Untuk membersihkannya biasanya dalam satu paket tuh juga disertakan dengan kain ya, kain khusus untuk mengelap lensa. Kalau tidak dapat, kalian pakai saja tisu biasa atau pengguna kacamata bisa juga memakai kain yang biasanya kalian dapat saat membeli kacamata minus itu ya. Nah, lalu untuk fitur-fiturnya dari teleskop ini apa saja? Kita mulai dari bagian belakangnya ini ya. Saya buka dulu penutupnya. Nah, mulai dari sini. Ini ada marking plus, 0, dan minus. Maksudnya plus dan minus ini kalau pandangan mata pengguna itu ada yang minus, ada yang plus, dan ada yang netral. Nah, kebetulan saya minus, jadi saya full menyeting lensa ini ke bagian yang minus. Karena kalau disetting ke bagian yang netral atau plus, gambar yang ditunjukkan dari lensa ini, objek yang ditunjukkan itu akan blur dia. Tuh, jadi tergantung mata kalian masing-masing. Kalau netral, dia dibawa ke kiri. Nah, jadi seperti itu. Ya, cukup segitu. Jadi kekurangan dari pengaturannya ini adalah dia kurang menunjukkan di bagian mana yang benar-benar netral untuk matanya ya. Jadi itu sih kekurangannya. Kalau untuk minus dan plusnya kan gampang. Jadi kalau sudah mentok seperti tadi itu, ya sudah berarti itu minusnya mentok. Kalau plusnya terus diputarkan seperti ini, teman-teman tidak usah khawatir. Ini tidak mungkin lepas kecuali kalian paksa ya. Kalau untuk bagian plusnya ini. Jadi terus saja diputar.
tapi tetap pelan-pelan juga. Nah, ini sudah mentok ini. Sudah tidak bisa lagi. Untuk pengaturan matanya yang plus itu. Kalau kalian paksa lagi ada yang patah nanti di dalamnya. Itu ya. Jadi dengan besaran yang seperti ini, teman-teman kira-kirakan saja kalau untuk mata yang netral, kira-kira ya seginilah itu berarti ya. Tapi karena mata saya minus, saya mentokkan lagi ke pengaturan maksimalnya untuk minus. Itu ya. Untuk teman-teman yang baru mengenal dunia optik seperti ini, biasanya baru sebentar pakai matanya sudah pusing gitu. Jadi konsepnya sama seperti ketika kita memakai kacamata ya. Teman-teman bayangkan saja kalau punya teman dengan mata yang minus pakai kacamata, coba pinjam kacamatanya itu, coba kalian pakai. Pasti baru dipakai sebentar, pasti kalian pusing kan ya. Jadi kurang lebih analoginya seperti itulah kalau teman-teman tumben memakai lensa optik teleskop yang seperti ini. Itu untuk pengaturan mata plus minusnya. Lalu yang ini, nah ada yang tulisan R, lalu 1, 2, 3, tulisannya angkanya merah semua. Lalu G sama 1, 2, 3 tapi hijau. Lalu B 1, 2, 3 dengan tulisan biru. Ini maksudnya adalah lampu rektingalnya ya. Jadi rektingal itu yang seperti ini. Ya, jadi rektingal itu yang seperti itu. Ya, rektingal itu adalah garis hitam yang membantu untuk membidik itu. Jadi garis hitam itu bukan spidol ya, jadi kalian tidak bisa sembarangan kalau mau bikin rektingalnya itu. Rektingalnya macam-macam ya. Itu terbuat dari kawat kecil ya. Jadi kawatnya itu nanti bisa bengkok kalau teleskopnya ini sering terbanting. Jadi itu ya, semakin mahal teleskop, semakin kuat dia kawat rektingalnya itu. Itu kawatnya kecil sekali, kawat mini itu. Tuh, jadi itu yang bikin unit teleskop ini mahal atau murah. Kualitas kawatnya itu menunjukkan ya. Jadi kalau teleskopnya terbentur sedikit lalu kawatnya itu bengkok, berarti itu murah, teleskopnya murahan. Kalau yang mahal-mahal pasti dia tahan banting, tidak akan bengkok kawatnya itu ya. Rektingal ini macam-macam ya. Ini namanya mil dot. Kalau yang titik-titik, ada titik-titik banyak di tengahnya itu namanya mil dot ya. Jenisnya ada banyak sekali ya, seperti itu contoh gambarnya, contoh-contohnya yang lain. Lalu maksudnya yang ini adalah kalau di malam hari ya, kalau tempatnya gelap, kalian ingin membidik targetnya, kalian bisa memilih lampu warna apa yang kalian gunakan untuk melihat di dalam gelap itu. Biasanya saya pribadi saya lebih suka yang warna merah ya, karena lebih kontras dia dengan dengan objek-objek di sekitarnya. Jadi hurufnya ini adalah lambang indikator dia matinya lampunya ya. Oke, saya tutup dulu. Saya akan tunjukkan. Nah, ini R ini maksudnya dia mati lampunya. Tapi ketika saya hidupkan dengan tingkat kecerahan 1, dia seperti ini. Nah, itu dia, terlihat kan? Kalau 2 semakin terang, lalu saya putar yang tingkat kecerahan maksimal yang nomor 3. Tuh, jadi seperti itu. Yuk fokus. Nah, itu ya. Jadi itu kalau di malam hari ya. Karena kalau tidak pakai ini, nanti tidak kelihatan rektingalnya itu. Jadi sulit untuk membidik nanti. Nah, lalu kalau kalian tidak suka yang warna merah, ganti ke hijau. Nah, G itu maksudnya green, tapi dia posisi mati. Nah, kalau untuk menghidupkan tinggal diputar saja ke angkanya. Kita pakai yang 2 ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi seperti itu ya kalau dia warna hijau. Saya setel yang ketiga supaya lebih terang ya, tuh. Kalau warna biru,
jadi seperti itu. Tapi kalau secara ilmu sih ya, disarankan memang memakai warna yang merah supaya tidak menyatu dia dengan background objek yang lainnya. Ya, kalau pakai biru kan tidak cocok dipakai di daerah basah ya, karena biru kan kadang menyatu dia dengan objek air. Kalau warna hijau dia nanti akan menyatu dengan pepohonan dan rumput. Jadi merah itu disarankan memang warna yang terbaik untuk digunakan di lampu optik ya. Cuma biasanya kalau malam hari cukup tingkat kecerahannya 1 saja, karena kalau 2 atau 3 itu terlalu terang nanti di mata, nanti lama-lama bisa rusak matanya. Tapi kalau siang hari, misalnya posisi siang hari di dalam gedung ya, karena masih ada dampak sinar dari luar, bolehlah memakai yang tingkat kecerahan 2 atau 3 itu saja. Tapi kembali lagi ke teman-teman, mau pilih biru, warna yang biru atau hijau boleh-boleh saja, tidak masalah. Tapi saya secara pribadi pakai yang merah. Nah, lampu rectangle itu ditenagai dengan baterai ya. Jadi di sini pembukanya. Tuh. Jadi baterai seperti ini. CR2032 ya, baterai lithium, jadi baterai jam itu dipakai. Kalau memang lama tidak dipakai, saya sarankan baterai ini dilepas ya, karena supaya tidak terjadi kebocoran baterai seperti itu ya. Kan kadang kalau alat elektronik baterainya didiamkan itu kan nanti biasanya ada kebocoran baterai di dalamnya dan merusak bagian-bagian kelistrikan di dalamnya juga. Untuk menutupnya tinggal diputar lagi, agak ditekan sedikit ya. Ya, jadi tidak perlu terlalu keras karena takutnya ketika akan membuka kembali itu nanti sulit ya. Tapi kalau tetap sulit juga, kalian bisa membukanya di sini dengan menggunakan obeng atau koin ya. Di garisnya ini. Tuh. Lalu lanjut ke ini pembesarannya ya. Jadi ini titik silvernya ini adalah patokan lensanya ini sedang posisi di pembesaran dalam jumlah berapa ya. Ini seperti teman-teman lihat, ini posisi yang ke-9 maksimal ya. Jadi supaya teman-teman punya bayangan kalau melihat melalui teleskop itu pembesarannya seperti apa sih objeknya ya. Sekarang saya akan tunjukkan. Ya, sekarang kita akan melihat bagaimana sih penampakannya di dunia nyata ya. Apakah sama seperti ketika teman-teman memainkan game itu ya? Ternyata tidak ya. Jadi seperti teman-teman lihat itu objek yang akan menjadi targetnya yaitu bunganya ya. Bunga yang di depan itu ya, ketika kita melihat dari teleskop ya, dia nampak seperti itu ya. Jadi sisi-sisi di sini nih dia tidak ikut ngezoom ya, seperti kalau teman-teman memainkan game itu dia di sisi ini tidak ikut ngezoom ya. Jadi yang terzoom hanya di melalui lensa ini saja tuh ya. Ini posisinya 9 kali pembesaran ya. Kita lihat sekali lagi ya. Itu kalau penampakan normalnya. Nah itu, ini pembesarannya 9 kali ya. Kalau kita mundurkan ke 3 kali, sebentar. Ya, terus. Ya, ini kalau dia pembesarannya ke 3 ya. Jadi teknik memakainya memang seperti ini. Kalau jaraknya termasuk dekat ya untuk kekuatan teleskopnya ini, dia rectangle-nya itu akan ikut kabur ya. Dia akan ngeblur dia. Jadi kalau rectangle-nya ngeblur, direndahkan lagi gennya pembesarannya supaya
objek dan rectangle-nya itu tidak ngeblur ya. Jadi teknik memakai teleskop untuk menembak target tuh seperti ini ya. Jadi kedua-duanya itu tidak boleh ngeblur ya, karena bisa mengganggu ketepatan dan akurasi tembakan ya. Jadi kalau saya ulang lagi, ya saya majukan. Ya, itu kalau objeknya difokuskan, rectangle-nya yang ngeblur. Kalau rectangle-nya yang dipaskan, dia malah objeknya yang ngeblur. Jadi seperti itu ya. Ini pembesaran ke 5 kali aja dia sudah mulai agak tidak cocok ya. Jadi kalau jaraknya jauh, baru pakai yang 9 kali pembesaran. Jadi seperti itu ya, itu seninya. Nah, cara memutar pembesarannya tadi itu di sini ya. Nah, ini masih posisi pembesaran hampir ke 6 ya. Nah, jadi ini diputar mentok 9 kali. Kalau mau yang ke bawah ya diputar ke arah sebaliknya. Tuh, dia minimal pembesarannya sampai ke 3 ya. Jadi ini yang bermain. Nanti ini perawatannya harus sering-sering diminyaki ya, supaya dia putarannya ini tidak keset dan tidak seret gitu ya. Lalu yang ini adalah pengaturan untuk mengatur tinggi rendah ininya. Ya, ini untuk mengatur tinggi rendah rectangle-nya ya, dan juga ke kiri kanannya. Ini ke kiri kanan, lalu ini yang atas bawah. Itu nanti diputarnya dia akan terdengar suara klik.
Ya, ini ada up ya. Ini tulisan up-nya. Ini berarti untuk ke atas dan ke bawah. Coba kalian dengarkan. Nah, itu ada suara kliknya. Ya, jadi satu klik itu, jadi maksudnya ada bunyi klik itu dia supaya presisi dia ya. Kalau teman-teman mau menggeser rectangle-nya itu, karena ini rectangle-nya yang ini nih, kalau dipasangkan di unit airsoft atau unit senapan yang berbeda, dia harus dirubah ini posisi tanda tambah di tengah-tengahnya tuh ya. Teman-teman biasanya kan itu yang dipakai patokan untuk menembak targetnya. Itu kalau dipasangkan di unit yang berbeda itu harus dirubah juga. Kadang pasti akurasi targetnya berpindah, kadang ke kanan sedikit, kadang ke kiri sedikit. Yang paling sering itu dia malah ke bawah gitu ya. Tuh, jadi inilah gunanya pengaturannya di sini ya. Nih. Jadi di sini kuncinya. Teman-teman harus melakukan zeroing dulu istilahnya itu ya. Kalau di dunia airsoft dan senapan itu istilahnya zeroing. Jadi mencocokkan rectangle dengan jatuhnya target ya. Sebenarnya modelnya macam-macam. Kalau ini dia modelnya menggunakan tutup ini ya. Seperti tutup toples ini. Jadi ketika sudah selesai di setting, harap ditutup lagi. Menurut saya pribadi, model yang seperti ini rawan hilang ya. Karena ketika kita membuka ini, anggaplah ketika kita mau mengatur, selesai mengatur kita lupa menutupnya. Kan resikonya di sana itu. Jadi itulah minus dari modelnya ini. Kadang ada model yang saya lihat dia lebih bagus, dia cuma digeser aja langsung melalui ininya tutupnya, dia otomatis bergeser sendiri mekanisme di dalamnya itu ya. Itu plus minusnya. Lalu yang di depan ini ya, lensa depannya ini tidak ada pengaturan apapun ya, tidak ada pengaturan apapun, dia hanya ada tutup depan ini saja, dan ini pun bisa dilepas ya. Bisa dilepas seperti ini, tinggal diputar. Misalnya ini maksudnya bisa dilepas nih kalau teman-teman mau memasang model sunhide ya. Sunhide itu adalah model penutup senapan yang lebih panjang. Jadi fungsinya agar lensa depan ini tidak memantulkan cahaya matahari ke mata musuh ya, atau mata lawan. Itu sih gunanya. Ya, seperti ini gambarnya. Sunhide dia lebih panjang untuk menghindari refleksi dari sinar matahari. Mungkin teman-teman sering lihat di film atau di game kan, kalau mau nyari sniper lawan kan tinggal melihat refleksi dari sniper lawan ya. Jadi ketahuan dah posisinya di sana. Jadi seperti itu ya teorinya. Oh ya, untuk lensa ini dia macam-macam ya ukurannya. Kalau ini dia kan ukurannya yang 40 mm ya. Di pasaran ada lagi yang ukurannya 20 mm dan ada yang ukurannya 50 mm ya. Ya, kalian bayangkan aja 40 mm sudah segini, 50 meter lagi lebih besar lagi. Jadi harap diperhatikan juga dengan ukuran unitnya ya. Kalau ukuran unit airsoftnya atau senapannya kecil, pilih saja yang diameter lensanya yang 20 mm. Kalau memang besar seperti Barrett 50 cal seperti itu atau DMR, bolehlah yang 50 mm. Ini saja sebenarnya untuk yang SVD Dragunov itu. Dia ada namanya scope buntung ya. Jadi yang di depan ini dia buntung, tidak besar seperti ini, cukup segini. Dia besarnya hanya di lensa belakangnya saja. Itu ya. Lensa okularnya seperti itu. Tapi karena lensa buntung itu lumayan mahal ya, tidak ada merek yang murah. Itu 1 juta lebih harganya. Kebetulan budgetnya saya belum ada, jadi saya memilih scope yang ini, scope yang general ya, yang umum itu. Kalau dipasangkan di unit SVD sih memang kurang cocok, tapi dari segi praktikal dia memang bagus teleskopnya ini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu review terkait teleskop
Bushnell KW ya, sekali lagi, dengan 3 sampai 9 kali pembesaran dengan ukuran lensa yang 40 mm. Sebenarnya menurut saya pribadi, dari hasil percobaan ya, teleskop ini cocoknya hanya untuk airsoft saja ya. Kalau untuk sniper unit sniper gejluk seperti itu atau senapan PVC ini kurang cocok, karena ini kelemahannya zeroingnya itu ya, zeroing rectangle-nya itu mudah sekali bergeser kalau terkena getaran ya. Jadi getaran dari senapan PVC dan senapan pompa itu kan lumayan keras. Jadi kalau pakai ini nanti zeroingnya suka berubah-ubah. Nanti kalian teman-teman repot sendiri ya kalau mau berburu seperti itu. Tapi kalau untuk unit airsoft ini recommended banget ya, bagus, karena getaran unit airsoft tuh tidak sekuat dari sniper PVC atau sniper gejluk itu ya. Baik, sekian review dari saya dari Dindim TV. Kurang lebihnya bila ada kekurangan dan pernyataan atau pertanyaan, silahkan komentar di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.